Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Lead Awakening semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1381. Setelah mendengar jawaban afirmatif Yechen, suasana hati Gu Qiuyi sedikit membaik. Menghentikan air mata, dia dengan hati-hati menyeka sisa air mata di sudut matanya dengan jari-jarinya, dan berkata dengan senyum mencela diri sendiri, "Hei, aku membuat kakak Yechen tertawa, tapi aku sudah bertahun-tahun tidak menangis. Tapi sejak ayah saya sakit sekarang, seperti kembali ke masa kecil saya, air mata mengalir begitu saya berkata, saya benar-benar tidak berguna." Yechen tersenyum sedikit, dan berkata dengan menghibur, "Jangan berpikir begitu. Orang-orang memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Ketika mereka tertawa, mereka menangis. Ketika mereka bahagia, mereka juga sedih. Tidak ada masa depan." Gu Qiuyi mengangguk pelan, dan bertanya, "Kakak Yechen, apakah kamu masih menitikkan air mata sekarang?" Yechen tersenyum kecut. "Ketika saya berusia 8 tahun, saya meneteskan terlalu banyak air mata, seolah-olah saya menghabiskan air mata seumur hidup semuanya hilang." Gu Qiuyi meraih lengannya dengan kedua tangan, dan berkata dengan mata merah, "Kakak Yechen, kamu telah menderita selama bertahun-tahun." Yechen tersenyum ringan. "Orang-orang mengatakan bahwa penderitaan adalah berkah. Dulu aku tidak percaya, tapi aku percaya nanti." Yechen merasa bahwa situasi terbesar dalam hidupnya tidak ditemukan lagi oleh Tang Sihai, tetapi penemuan yang tidak disengaja dari 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Jika tidak ada 9 kitab suci surgawi yang mendalam, bahkan jika dia adalah tuan muda dari keluarga Ye, dia mungkin tidak dapat memiliki kekuatan tertinggi saat ini. Dan semua rasa hormat yang saya menangkan sekarang bukan berdasarkan 4 kata tuan muda Ye, tetapi dengan kekuatan saya sendiri, yang sangat penting. Di seluruh negeri, ada banyak keluarga yang kuat dan generasi kedua yang kaya dengan status menyendiri. Tetapi berapa banyak dari generasi kedua yang kaya ini yang dapat memenangkan rasa hormat semua orang dengan kekuatan mereka sendiri? Ada seorang putra seorang pengembang real estate yang mengemas dirinya sebagai selebritas internet dan seorang suami nasional. Ketika situasi ekonomi baik pada tahun-tahun itu, dia melakukan beberapa investasi dan mencapai hasil yang baik, sehingga dia dianggap sebagai seorang jenius investasi oleh seluruh orang. Namun, ketika situasi ekonomi memburuk, perusahaannya langsung bangkrut dan terlilit utang luar negeri ratusan juta, bahkan miliaran, yang pernah menjadi bahan tertawaan seluruh rakyat. Alasan untuk ini, itu karena kurangnya kekuatan aslinya, meninggalkan Halo akan segera mengungkap sejumlah besar kekurangan. Namun, Yechen saat ini, bahkan jika dia mengembalikan semua 10 miliar yuan yang diberikan kepadanya oleh Emgrande Group dan keluarga Ye, dia tetaplah tuan naga asli Ye yang dihormati oleh semua orang. Antara lain, ia dapat memenangkan puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar kekayaan hanya dengan beberapa pil peremajaan, dan membuat petinggi yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga papan atas tunduk padanya. Dan semua ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Jika saya tidak memiliki kesulitan yang saya derita sebagai seorang anak, bagaimana saya bisa mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang mendalam secara kebetulan di aula Jiking Song Wanting? Oleh karena itu, Yechen percaya bahwa Tuhan itu adil. Seperti yang dikatakan Mencius, ketika surga akan memberikan tanggung jawab besar kepada manusia, pertama-tama mereka harus bekerja keras pada hati dan pikiran mereka, melelahkan otot dan tulang mereka, dan membuat tubuh dan kulit mereka kelaparan. Pada saat ini, Wei Liang mengirimi Yechen pesan WeChat, yang mengatakan, "Tuan Ye, Mes Chen dan saya telah menyelesaikan kontrak. Menurut Anda kapan kita akan pergi ke Shangri-La untuk makan malam?" Yechen menjawab, "Kamu dan Nona Chen." Dulu tunggu sebentar, kemudian, dia meletakkan ponselnya dan berkata kepada Gu Qiuyi, "Nini, Wei Liang dan Nona Chen pada dasarnya sudah selesai. Kita akan pergi ke Shangri-La untuk makan malam, tapi aku punya satu hal lagi. Aku ingin meminta bantuanmu." Gu Qiuyi buru-buru berkata, "Kakak Yechen, mengapa kamu begitu sopan padaku?" Yechen mengangguk dan berkata dengan serius, "Istriku adalah penggemarmu dan selalu menyukaimu sangat banyak.
Saya akan memintanya untuk datang makan malam-malam ini. Apakah Anda baik-baik saja? Gu Qiuyi dalam suasana hati yang rumit, menatap matanya, dan bertanya dengan marah, apakah kamu tidak takut aku akan memberitahunya bahwa aku adalah tunanganmu? Dan apakah dia terlibat pihak ketiga? Ye Chen sangat malu. Jadi saya punya satu permintaan lagi. Gu Qiuyi mendengus pelan, dan berkata dengan marah, kamu ingin aku menyembunyikan hubunganku denganmu dari istrimu. Ye Chen berkata, dia mengira aku yatim piatu, dan saya tidak tahu identitas dan latar belakang keluarga saya, dan saya tidak ingin dia tahu. Gu Qiuyi bertanya dengan bingung, dia adalah istrimu, dan kamu bahkan tidak akan memberitahunya identitas aslimu. Apakah kamu akan tetap menyembunyikannya? Ye Chen berkata, jika kamu tidak memberitahunya, itu bukan karena kamu ingin terus menyembunyikannya, tetapi waktunya belum matang, mari kita bicarakan ketika saatnya tiba. Gu Qiuyi mengerutkan hidungnya dan berkata, saya tahu, ketika Anda bertemu ayah saya, bagaimana Anda bisa mengatakan kepadanya bahwa Anda sudah menikah? Ye Chen berkata dengan serius, pada saat itu, saya pasti akan datang ke pintu secara langsung dan mengaku bersalah. Berbicara dengannya, Ye Chen berkata lagi, ngomong-ngomong, sayang, ketika Anda melihat istri saya, jangan mengungkapkan bahwa saya adalah bos perusahaan ini. Saya biasanya mengatakan kepadanya bahwa saya melakukan feng shui untuk orang lain. Kemudian Anda akan berada di sana. Katakan padanya di meja makan bahwa feng shui keluarga Anda tidak terlalu bagus, dan Anda ingin saya pergi untuk membantu melihatnya, sehingga saya akan menyetujuinya di depan istri saya di meja makan, dan kemudian saya bisa bersiap untuk pergi ke Yanjing. Gu Qiuyi bertanya balik, apakah Anda memiliki perasaan dengan istri Anda? Iya. Mengapa Anda bertanya? Jika Anda memiliki perasaan, mengapa Anda menyimpan semuanya darinya? Bahkan tidak ada kebenaran, bukankah hanya saja kamu tidak punya perasaan? Ye Chen menggelengkan kepalanya, kamu tidak mengerti. Karena perasaan banyak hal harus dilakukan langkah demi langkah, ini adalah perlindungan terbesar baginya. Kalau tidak, pikirkanlah, ketika dia menikah denganku, dia berpikir saya hanya seorang gadis yang tak berdaya, seorang yatim piatu tanpa ayah, ibu, dan tidak ada yang bisa diandalkan. 3 tahun kemudian, saya tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa saya adalah tuan muda dari keluarga Yanjing Ye. Apakah dia akan menerimanya? Kenapa tidak? Wanita mana yang tidak ingin suaminya berstatus? Apakah kamu mampu? Apakah dia ingin kamu menjadi orang miskin? Ye Chen berkata, kamu tidak mengerti istriku, dia berbeda dari wanita lain. Gu Qiuyi berkata tidak puas, istrimu? Istrimu? Ketika kamu mengucapkan kata-kata ini, apakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Tahukah kamu bahwa aku selalu merasa bahwa aku akan menikah denganmu dalam kehidupan ini sejak aku masih kecil? Bahkan jika Anda telah hilang selama lebih dari 10 tahun, saya juga memiliki firasat ini, dan ternyata sekarang saya akhirnya menemukan Anda, dan Anda adalah istri Anda. Apakah Anda tahu bagaimana perasaan saya? Ye Chen berkata dengan malu, maafkan. Ini semua salahku. Gu Qiuyi melihat bahwa dia benar-benar menyesal, dan kemudian memikirkannya setelah menderita selama bertahun-tahun, hatiku tiba-tiba melembut lagi. Jadi, dia menghela nafas, dan berkata dengan lembut, maaf, Saudara Ye Chen, saya tidak bermaksud tidak masuk akal, tetapi saya tidak mengendalikan emosi saya untuk sementara waktu. Tidak apa-apa. Ye Chen buru-buru berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak keberatan. Itu bagus. Gu Qiuyi berhenti sejenak, dan bertanya lagi, Kakak Ye Chen, apakah kamu punya anak sekarang? Kamu Chen berkata dengan canggung, belum. Gu Qiuyi menghela nafas lega, baiklah, lagi pula, aku adalah wanita tertua dari keluarga Gu, dan aku juga seorang bintang terkenal. Itu akan sedikit memalukan untuk menikah dengan pria yang bercerai di masa depan. Jadilah ibu tiri orang lain, dan tetap tidak ditertawakan sampai mati oleh para bajingan di Beijing itu. Ye Chen terkejut dengan kata-kata Gu Qiuyi, menikah dengan pria yang bercerai. Apakah ini berbicara tentang diri Anda sendiri? Gadis dari keluarga Gu ini terlalu bodoh. Bukan, itu hanya kesepakatan lisan antara orang tua saya ketika saya masih kecil. Siapa yang peduli pada usia berapa? Melihat dirinya yang muda, cantik, glamor, dan menyendiri,
Dia pasti tipe gadis dengan ide-ide khusus, mengapa pemikirannya begitu kuno. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, saya berbicara tentang putri saya. Hal-hal kecil yang kita lakukan ketika kita masih muda benar-benar tidak boleh dianggap serius. Jadi jangan biarkan diri Anda terlalu banyak berpikir dan menunda kebahagiaan Anda, Gu Qiuyi berkata. Dengan serius, Ye Chen, kamu adalah orang jahat yang tidak berperasaan. Aku telah menunggu lebih dari 10 tahun. Sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu tidak bisa serius. Percaya atau tidak, aku akan mengadakan konferensi pers besok dan langsung mengumumkan pertunangan kita. Kata kemudian, Gu Qiuyi mengerutkan hidungnya ke arahnya dengan wajah mengancam. Katakan, Nona memiliki begitu banyak penggemar. Jangan salahkan aku karena menghasut penggemar untuk menargetkanmu. Aku akan membuatmu orang yang paling tidak berperasaan di dunia, dan membiarkanmu dikritik oleh semua orang. Ye Chen dikalahkan. Dia tahu bahwa Gu Qiuyi pasti serius. Kalau tidak, dia tidak akan mencarinya bersama ayahnya selama bertahun-tahun. Jika saya terus mengatakan hal-hal yang tidak perlu dianggap serius, itu akan melenyapkan dan meniadakan kegigihan dan kerja keras pihak lain selama lebih dari 10 tahun. Oleh karena itu, untuk menghormati Gu Qiuyi, dia berkata dengan serius, Nini, kamu dan aku baru saja bersatu kembali setelah bertahun-tahun, banyak hal yang harus didiskusikan dalam jangka panjang. Kamu harus membuat wajah kakakmu. Hari ini, mari kita bicarakan kerjasama. Serta istriku, atasi masalah adik iparmu makan malam bersama. Akan pergi ke Yanjing dalam beberapa hari dan mengunjungi pamanku. Ekspresi Gu Qiuyi sedikit mereda, dan dia bergumam, Oke, aku akan memberimu wajah ini tentang pernikahanmu. Aku akan menunggumu pergi ke Yanjing dan menjelaskan itu untuk ayahku secara pribadi. Lihat aku, maka ayah tidak akan memukulmu. Setelah selesai berbicara, dia sengaja memberi Ye Chen pandangan jahat, dan segera berkata, ayo pergi, atur agar aku makan dengan cepat, aku sangat lapar. Faktanya, Gu Qiuyi tidak merasa lapar. Alasan mengapa dia ingin cepat makan, sebenarnya, saya ingin melihat istri Ye Chen saat ini lebih cepat. Di luar dugaan, istri Ye Chen masih menjadi penggemarnya, hal ini benar-benar kebetulan. Ye Chen terlalu sibuk untuk mengingatkannya, jam berapa sekarang? Ini bukan jam 5, dan kita harus makan. Gu Qiuyi mendengus, aku lapar, bukan, Ye Chen berkata, aku punya sesuatu untuk dilakukan nanti. Saya harus menghadapinya, dan kemudian saya akan menjemput adik ipar Anda. Jika Anda lapar, saya akan meminta Wei Liang untuk membawa Anda ke Shangri-La terlebih dahulu. Anda harus makan sesuatu sebagai bantalan sendiri. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya akan menjemput adik ipar Anda untuk menemukan Anda bersama. Tetapi Anda harus ingat apa yang saya katakan, ketika Anda bertemu dengan adik ipar Anda. Jangan biarkan itu berlalu. Aku tahu. Ekspresi Gu Qiuyi sedikit tidak sabar. Dia tidak mau mengakui bahwa istri Ye Chen adalah adik iparnya, dia harus menjadi saingan cinta. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan Ye Chen berkata untuk masuk. Wei Liang membuka pintu dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, Nona Chen dan saya telah menyelesaikan kontrak. Ye Chen mengangguk. Wei Liang, Anda mengatur mobil untuk menemani Anda berdua ke Shangri-La, dan Tuan Chen akan mengatur pertemuan di sana. Anda duduk di sana sebentar dan menunggu saya. Ada sesuatu yang harus saya tangani. Wei Liang berkata dengan hormat, baiklah, Tuan Ye. Setelah meminta Wei Liang untuk membawa Gu Qiuyi dan Chen Duoduo ke Shangri-La terlebih dahulu, Ye Chen mengendarai sepeda listriknya dan pergi ke Institut Kesejahteraan Jinling sendirian. Saat ini, jauh di lubuk hatinya, terlalu banyak pertanyaan yang ingin dia klarifikasi. Dia merasa bahwa orang pertama yang dia cari sekarang adalah Bibi Li dari panti asuhan. Karena seseorang di panti asuhan sengaja menyembunyikan identitasnya dari dunia luar, Bibi Li pasti mengetahui beberapa detailnya. Ketika dia datang ke panti asuhan, Ye Chen langsung pergi ke kantor Bibi Li. Begitu saya tiba di pintu kantor, saya kebetulan bertemu dengan teman masa kecil saya Li Xiaofen keluar dari kantor. Ketika dia melihat Ye Chen, dia berkata dengan gembira, Kakak Ye Chen, mengapa kamu ada di sini? Ye Chen sedikit tersenyum dan berkata, aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Bibi Li. Apakah dia ada di sana? Iya.
Li Xiaofen tersenyum, dan memeluk lengan Ye Chen ketika dia datang, dan berkata dengan penuh kasih, "Kakak Ye Chen, kamu belum datang ke sini akhir-akhir ini. Orang-orang merindukanmu." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kurasa aku tidak akan menelponku, aku khawatir." "Kamu sibuk," Li Xiaofen berkata genit, "aku tidak mau untuk menunda bisnis Anda." Ye Chen berkata, "Oke, saya akan mentraktir Anda makan malam di lain hari. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, pergi dan lakukan dulu. Saya akan masuk dan mencari Bibi Li." Li Xiaofen berkata, "Oke, Kak Ye Chen, kamu pergi ke Bibi Li dulu, dan aku akan pergi ke dapur belakang untuk melihat anak-anak. Apakah kamu sudah mulai membuat makan malam? Jangan buru-buru pergi nanti. Aku akan datang dan mencari Anda ketika saya selesai." "Oke." Setelah Li Xiaofen pergi, Ye Chen baru saja mengetuk pintu ketika suara ramah Bibi Li datang dari dalam. "Apakah itu Ye Chen? Masuk." Ye Chen mendorong, membuka pintu, dan melihat Bibi Li duduk di meja sederhana, membolak-balik tumpukan dokumen. Bibi Li menatapnya, mendorong kacamatanya, dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu di sini? Kamu tidak mengatakan apa-apa sebelum kamu datang." Ye Chen tersenyum tidak wajar. "Bibi Li, aku mencarimu karena aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Bibi Li mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu bersikap sopan kepada Bibi? Langsung saja bicara." Ye Chen berjalan ke Bibi Li, duduk di kursi di seberang mejanya, menatap Li Bibi Weiwei ragu sejenak sebelum bertanya, "Bibi Li, saya datang kepada Anda untuk menanyakan beberapa detail tentang bagaimana Anda membawa saya ke panti asuhan saat itu." Ekspresi Bibi Li sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat kembali normal, dan berkata sambil tersenyum, "Sudah lebih dari 10 tahun, dan Bibi mungkin tidak mengingat banyak detail dengan jelas, tetapi Anda dapat bertanya kepada Bibi selama Anda tahu. Aku pasti akan memberitahumu." Ye Chen bukan orang bodoh, dan perubahan halus pada ekspresi Bibi Li tidak diabaikan olehnya. Sebaliknya, dia melihat beberapa masalah dari perubahan kecil itu. Jika Bibi Li tidak menyembunyikan apapun dari dirinya sendiri, maka dia seharusnya tidak memiliki ekspresi itu sama sekali. Dia pasti memiliki sesuatu dalam pikirannya, yang membuatnya terlihat tidak alami di permukaan. Jadi, dia memandang Bibi Li dan bertanya dengan serius, "Sebenarnya, saya ingin tahu, apakah ada yang datang ke panti asuhan untuk mencari saya dalam 10 tahun sejak saya datang ke panti asuhan dan sebelum saya pergi?" Bibi Li tidak ragu berkata, "Tidak, tidak pernah." Ye Chen mengerutkan kening, dan bertanya, "Benarkah?" Bibi Li berkata dengan tegas, "Benar-benar tidak." "Tidak benar." Ye Chen menatap Bibi Li, tidak bisa menahan nafas, dan berkata dengan emosi, "Bibi Li, kamu telah melihatku tumbuh besar sejak kamu masih kecil. Aku akan selalu mengingat kebaikan ini, jadi aku tidak akan berbohong di depanmu. Aku akan memberitahumu semuanya. Katakan saja dengan jujur." Saat Ye Chen mengatakan ini, ekspresi Bibi Li menjadi sedikit bingung. Dia menyadari bahwa Ye Chen harus tahu sesuatu ketika dia datang kali ini. Namun, dia tidak berani mengatakannya, jadi dia sangat gugup. Ye Chen terus berkata saat ini, "Bibi Li, saya mendengar bahwa sahabat ayah saya yang telah meninggal datang ke Jinling berkali-kali untuk mencari saya, dan dia juga datang ke Institut Kesejahteraan Jinling kami lebih dari sekali." Pertanyaan Ye Chen membuat ekspresi Bibi Li tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, dia menjadi panik, tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen akan bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan ini. Jadi dia berkata dengan panik, ini, aku belum pernah mendengar tentang ini. Jika seseorang benar-benar mencarimu, kami pasti tidak akan menyembunyikannya. Apakah ada sesuatu di dalamnya?" Chen menggelengkan kepalanya, "Ini tidak mungkin salah paham, dan dari hatiku, aku tidak bisa menerima penjelasan tentang kesalahpahaman." Kemudian, dia berkata dengan tulus, "Bibi Li, aku datang kepadamu, dan apapun yang terjadi, kamu menyelamatkan hidupku dan membesarkanku selama 10 tahun. Bahkan jika ada sesuatu di dalamnya, aku, Ye Chen, tidak akan pernah membencimu jika kamu menyembunyikannya dariku." Bibi Li mendengar dengan kata-kata ini, ekspresinya menjadi sangat malu. Ye Chen melanjutkan, "Saya hanya ingin tahu, ketika dia datang ke sini,
Mengapa panti asuhan mengatakan kepadanya bahwa saya tidak ada di sini? Jika saya ingat dengan benar, apa yang paling dinantikan oleh panti asuhan kami adalah kerabat anak dapat datang ke jemput anak itu, dan sahabat ayah saya mendatangi saya. Mengapa saya bahkan tidak bisa mendapatkan informasi saya? Siapa yang menyembunyikan informasi saya darinya? Bibi Li mengerutkan bibirnya, melihat sekeliling dengan panik. Dia tidak berani menatap mata Ye Chen, apalagi menjawab pertanyaan Ye Chen. Ye Chen memiliki pemandangan panorama penampilannya. Dia tahu bahwa Bibi Li pasti tahu rahasianya. Jadi, dia memandang Bibi Li dan bertanya dengan serius, "Bibi Li, jika saya menebak dengan benar, maka Anda harus tahu bahwa saya adalah tuan muda dari keluarga Ye di Yanjing, bukan?" Ye Chen berpikir bahwa dia akan mengambil pena ketika dia bangun, tetapi tanpa diduga, dia berjalan di belakang meja dengan busur, dan segera berlutut di depannya dengan plop. Ye Chen berseru, "Bibi Li, kamu?" Bibi Li membenturkan kepalanya ke tanah dan menangis dengan sedihnya. "Tuan, aku minta maaf." Satu kalimat, "Tuan muda," dibuat Ye Chen merasa seperti disambar petir. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah hatinya dihantam oleh kekuatan yang sangat besar, dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah, dan bertanya dengan kaget, "Bibi Li, kamu?" Bibi Li menangis berkata, "Tuan, aku selalu tahu identitasmu. Sejujurnya, aku sebenarnya adalah pelayan keluarga Ye, tapi statusku rendah hati. Aku tidak memiliki kesempatan untuk melayani keluarga Ye di Yanjing saat itu, jadi aku hanya bisa bekerja sebagai cabang keluarga Ye di Jiangnan, melakukan pekerjaan rumah, jadi kamu tidak pernah melihatku sebelum kamu berusia 8 tahun." Ye Chen memaksakan diri untuk menahan napas, dan bertanya, "Bibi Li, apakah keluarga Ye memintamu untuk membawa saya di sini saat itu?" Bibi Li mengangkat kepalanya, tercekik oleh air mata dan berkata, "Tuan Tang, turunkan aku." Ye Chen terkejut, dan berkata, "Ini Tang Sihai." "Iya." Bibi Li mengangguk berat dan menangis. "Saat itu, saya tidak ditempatkan di Jinling, tetapi ditugaskan untuk bekerja di Zonghai. Suatu malam, pelayan Tang mengirim seseorang untuk segera membawa saya dari Zonghai ke Jinling, dan kemudian biarkan aku dan pelayan lain dari keluarga Ye mengambil alih panti asuhan, dan kemudian kami menghabiskan beberapa hari mengganti semua staf panti asuhan dengan pelayan keluarga Ye, dan semuanya diatur. Setelah itu, aku menemukanmu di bawah instruksi dari Butler Tang, dan membawamu ke panti asuhan." Ye Chen sangat terkejut, ini adalah hal yang paling sulit dipercaya yang pernah dia dengar sejak dia masih kecil. "Saya memasuki panti asuhan ini ketika saya berusia 8 tahun dan tinggal di sini selama 10 tahun. Tetapi sekarang saya tahu bahwa semua staf panti asuhan ini berasal dari keluarga Ye. Mungkinkah dia menghabiskan masa kecil dan remajanya dengan cuek di bawah pengawasan keluarga Ye?" Dia tidak bisa menerima kenyataan ini, tapi dia tahu betul bahwa Bibi Li tidak pernah berbohong padanya. Mengapa ini? Dia menahan amarahnya dan bertanya padanya, "Bibi Li, saya ingin tahu, mengapa Anda berusaha keras untuk melakukan ini, dan Anda juga mencoba segala cara untuk menyembunyikan informasi saya. Apakah Anda tujuan?" Bibi Li menangis dan berkata, "Tuan muda, kematian orang tuamu bukanlah kecelakaan, tetapi beberapa penjahat bermaksud membunuh keluargamu yang terdiri dari 3 orang, apa?" Ye Chen berseru dan bertanya. "Orang tuaku dibunuh oleh seseorang," Bibi Li berkata dengan mata merah. "Apakah kamu masih ingat detail tahun-tahun itu? Orang tuamu menyewa sebuah rumah tua di penyamaran Jinling, dan kemudian mereka mengubah namamu dan membiarkanmu belajar di sekolah dasar nomor 1 Jinling." Ye Chen mengangguk, "Aku ingat, orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil ketika aku masih sekolah. Jadi maksudmu, orang tuaku dibunuh oleh seseorang, kan?" "Iya." Bibi Li mengangguk berat, "Geng yang membunuh orang tuamu saat itu, setelah memalsukan lokasi kecelakaan mobil, segera bersiap untuk pergi ke Jinling No. 1 untuk mencari keberadaanmu dan membunuhmu juga. Pria itu tiba di waktu, dan menangkap semua orang itu di gerbang kecil di Jinling. Dia akan membiarkan satu hidup, tetapi pihak lain bunuh diri dengan meminum racun. Kemudian, dia mencari dan menemukan bahwa pihak lain semuanya berasal dari luar negeri, tapi petunjuknya akan terganggu di sana." Ye Chen bertanya, "Lalu apakah dia tahu siapa yang membunuh orang tuaku?" Bibi Li berkata,
Itu karena aku belum bisa mengetahuinya. Siapa orang-orang itu? Siapa yang dihasut olehmu? Jadi Tang Butler takut dalang di balik layar akan mencoba menyakiti Anda. Jadi dia memutuskan untuk menyembunyikan Anda di Jinling secara anonim. Jadi dia mengirim kami untuk memimpin Institut Kesejahteraan Jinling untuk melindungi dan menjaga Anda. Menyembunyikan semua informasi tentangmu. Dan ketakutannya adalah pihak lain tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah Tang Sihai melakukan ini di bawah perintah keluarga Ye? Tidak, Bibi Li menggelengkan kepalanya dan berkata, Tang Butler selalu curiga bahwa orang yang diam-diam menyakiti keluargamu mungkin adalah anggota keluarga Ye. Jadi dia merahasiakan hal-hal ini dari semua orang di keluarga Ye. Ye Chen bertanya, lalu mengapa kamu tiba-tiba datang ke saya beberapa waktu yang lalu? Bibi Li menjawab, Tuan telah mengirim orang untuk mencarimu untuk waktu yang lama. Tetapi dia mengira kamu hilang dan keberadaannya tidak diketahui ketika dia tidak dapat menemukanmu. Tahun lalu, Tuan pergi untuk secara resmi membuat surat wasiat untuk mengatur warisan properti keluarga Ye. Kepala pelayan tidak ingin Anda dikecualikan. Jadi dia memberitahu Tuan tentang keberadaan Anda. Tuan berharap Anda dapat kembali ke Yanjing dan bersaing dengan yang lain keturunan keluarga Ye untuk mewarisi bisnis keluarga. Tetapi dia juga tahu bahwa Anda mungkin tidak setuju. Jadi dia memilih grup M Grand dan 10 miliar RMB sebagai hadiah. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Bibi Li, lalu perlu transplantasi ginjal untuk uremia. Benar atau tidak? Ketika Bibi Li mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar, bersujud lagi, dan mengaku, Tuan Hui, saya sakit. Karena saya melihat Anda tumbuh dewasa, dan saya memahami temperamen Anda. Jika Anda tidak memaksa Anda, tidak mungkin Anda menerima dana dari keluarga Ye. Jadi saya membuat rencana pahit dengan Tang Stuart, mencoba menggunakan saya untuk sakit parah untuk memaksa Anda menerima uang keluarga Ye, dan saya akan menipu Tuan Muda. Dan aku pantas mendapatkan semua kejahatan mati. Tolong hukum Tuan Muda. Bibi Li sebenarnya benar, Ye Chen telah mengalami perubahan besar sejak dia masih kecil. Dia telah mengalami hari-hari terbaik di dunia, dan dia juga mengalami hari-hari tersulit. Dia telah lama meremehkan segalanya. Bahkan jika dia tidak menikahi Xiao Churan pada awalnya, bahkan jika dia masih bekerja keras di lokasi konstruksi, dia tidak akan kecewa. Karena menurutnya, setelah kematian orang tuanya, usahanya sendiri untuk hidup adalah penghiburan terbesar bagi mereka. Adapun uang dan status, dia sudah melupakannya. Selama tahun-tahun pernikahannya dengan Xiao Churan, dia mengalami banyak penghinaan. Tetapi dia tidak pernah berpikir untuk kembali ke keluarga Ye untuk meminta bantuan. Bahkan jika itu adalah martabatnya sendiri, dia dapat menerimanya dengan tenang ketika dia berulang kali digosok ke tanah oleh keluarga Xiao. 3 tahun penghinaan telah berlalu, tetapi meskipun dia sendiri berada di pusat pusaran ini, dialah yang paling damai. Tapi ketenangan pikirannya benar-benar berubah karena penyakit serius Bibi Li. Saat itu, dia terlalu takut Bibi Li akan mati, karena, di matanya, Bibi Li adalah penyelamatnya dan orang tuanya yang terlahir kembali. Orang tua kandungnya sudah meninggal, dan dia tidak boleh melihatnya meninggal karena sakit. Dia pernah pergi ke rumah sakit dan ingin melakukan pencocokan tipe dengan Bibi Li, dan untuk melihat ginjalnya, dia berhasil menjodohkan dengan Bibi Li. Jika pencocokan berhasil, saya hanya akan mendonorkan ginjal ke Bibi Li. Namun, rumah sakit memberitahu saya pada saat itu bahwa pencocokan itu gagal. Oleh karena itu, dia hanya dapat melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan uang untuk menemukan sumber ginjal Bibi Li dan melakukan operasi transplantasi ginjal. Karena itu, dia mengumpulkan keberanian untuk meminta Nyonya Tua Xiao meminjam uang selama pesta ulang tahunnya. Tapi tanpa diduga, wanita tua Xiao tidak hanya menolaknya tanpa ampun, tetapi juga membuat seluruh keluarga Xiao mengejeknya. Pada saat itu, Ye Chen berkecil hati. Pada saat itulah Tang Sihai tiba-tiba muncul di depannya. Saat dia melihatnya, hatinya penuh kebencian. Meskipun dia tidak tahu bahwa orang tuanya dibunuh oleh orang lain, dia selalu merasa bahwa keluarga Ye yang harus disalahkan atas kematian orang tuanya. Dan Tang Sihai, sebagai pengurus rumah tangga keluarga Ye, bisa dikatakan orang yang membuatnya membenci Wu Jiwu. Karena itu, ketika Tang Sihai memintanya pulang dan mewarisi harta keluarga, dia menolak.
Ketika Tang Sihai menawarinya 10 miliar dari Emgrande Group, dia juga menolak. Namun, ketika Tang Sihai memberitahunya bahwa penyakit Bibi Li masih membutuhkan 2 juta yuan untuk menyelamatkan nyawanya, dia berkompromi. Dia tahu selain menerima uang dari keluarga Ye, dia tidak punya cara lain untuk menyelamatkan Bibi Li. Oleh karena itu, dia menerima Emgrande Group dan uang tunai 10 miliar yang diberikan keluarga Ye kepadanya. Sejak itu, lintasan hidup Ye Chen telah mengalami pembalikan besar. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa semua ini sebenarnya adalah tipuan Tang Sihai dan Bibi Li. Rencana pahit untuk memaksa dirinya menerima hadiah atau kompensasi dari keluarga Ye. Pada saat ini, dia merasakan kemarahan karena ditipu atau bahkan dikhianati di dalam hatinya. Tapi kemarahan di hatinya cepat berlalu, karena dia tahu bahwa Tang Sihai dan Bibi Li semuanya untuk kebaikannya sendiri. Jika bukan karena upaya yang disengaja untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka mungkin telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Untuk melindungi dirinya sendiri, Tang Sihai tidak segan-segan mengganti seluruh institut kesejahteraan Jinling dengan bawahannya. Ini cukup untuk menunjukkan niat baiknya untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengulurkan tangannya, membantu Bibi Li berdiri, dan berkata dengan penuh syukur, "Bibi Li, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku, apalagi memintaku melakukan kejahatan. Kamu dan pelayan Tang adalah penyelamatku. Saya harus berterima kasih, mempertaruhkan hidup Anda untuk melindungi keselamatan saya." Bibi Li melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, "Tuan, Anda terlalu sopan, inilah yang harus kita lakukan." Ye Chen menghela nafas dan berkata, "Bibi Li, saya agak bingung sekarang. Saya harus memanggil butler Tang, dan kemudian memilah petunjuk ini, dan saya akan mendatangi Anda setelah saya mengetahuinya." Bibi Li buru-buru berkata, "Tuan yang baik," mata Ye Chen goyah, dan dia berkata dengan panik, "Aku akan meninggalkan Bibi Li dulu." Bibi Li buru-buru berkata, "Tuan, aku akan mengantarmu." Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak perlu, aku akan pergi sendiri." Setelah selesai berbicara, Ye Chen menangkupkan tinjunya ke Bibi Li, membungkuk sedikit, berbalik dan meninggalkan kantor. Ye Chen mendorong mobil listrik dan berjalan keluar dari panti asuhan dengan linglung. Pada saat ini, di kantor dekan di lantai 4 panti asuhan, di balik celah tirai, seorang pria paruh baya berusia 50-an berbalik untuk melihat pria tua berambut abu-abu yang duduk di meja, dan berkata dengan hormat, "Pelayan Tang, Tuan muda telah pergi." Itu adalah Direktur Institut Kesejahteraan Jinling yang berbicara. Dan lelaki tua berambut abu-abu di meja itu tidak lain adalah Tang Sihai, kepala pengurus rumah tangga keluarga Ye. Mendengar bahwa Ye Chen telah pergi, Tang Sihai mengangguk ringan, dan menghela nafas, "Saya telah menghitung semuanya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan muda akan mengundang seorang gadis dari keluarga Gu untuk bertindak sebagai juru bicara. Ketika saya mendengar berita itu, saya bergegas dari Yanjing segera, tapi masih terlambat." Dekan bertanya kepadanya, "Pelayan Tang, saya tidak mengerti sesuatu. Katakan padaku." Dekan berkata dengan curiga, "Xiao Li tidak tahu ini sama sekali. Mengapa Anda memintanya untuk menghafal rangkaian kalimat ini dalam keadaan darurat untuk menipu Tuan muda?" "Tetapi saya tidak setuju. Saya harus merekrut sukarelawan yang tidak tahu apa-apa tentang masyarakat, jadi saya merekrut Xiao Li. Dia adalah satu-satunya anggota staf yang tidak tahu apa-apa di seluruh panti asuhan. Tetapi mengapa Anda sekarang, apakah kamu harus membuatnya berbohong? Jika kamu tidak memberitahunya hal-hal ini, dia tidak akan tahu apa-apa. Tidak peduli seberapa banyak Tuan muda menanyainya, tidak mungkin mendapatkan informasi apapun. Dia tidak tahu apa-apa, jadi tentu saja Tuan muda tidak akan melihat apa-apa petunjuk." Tang Sihai berkata dengan emosi, "Alasan mengapa saya tidak setuju untuk menggunakan pelayan keluarga Ye untuk merawat Tuan muda adalah karena saya takut bahwa Tuan muda akan melihat kekurangannya ketika dia bergaul dengan Tuan muda siang dan malam. Keluar Tuan muda kapan saja. Bagaimana jika suatu hari saya tertidur dan mengatakan sesuatu dalam tidur saya yang tidak boleh dikatakan? Tuan muda itu baru berusia 8 tahun. Saya pasti tidak bisa membiarkan dia tahu bahwa segala sesuatu di sekitarnya sudah diatur oleh orang lain. Karena itu, saya ingin seseorang yang tidak mengenalnya untuk merawatnya secara pribadi.
Hanya dengan cara ini dia dapat menjalani kehidupan nyata di sini, kehidupan seorang yatim piatu biasa. Karena ini, dia memiliki tidak diberi makan, berpakaian, atau digunakan tahun ini. Meskipun hatiku sakit, aku tidak berani merawatnya lagi. Rumah sakit diperas, diisolasi, dan diintimidasi oleh anak-anak lain, dan aku tidak berani membiarkanmu campur tangan. Berbicara tentang ini, Tang Sihai menghela nafas. Jika dia tidak melihat bahwa dia ingin memperlakukan Xiaoli itu di awal, saya benar-benar tidak tahu bagaimana membujuk tuan muda untuk menerima hadiah dari lelaki tua itu. Bagaimana dengan sekarang? Adekan berkata dengan gugup. Tuan muda mengetahui hal ini dari Li Xiaoli, dan dia pasti akan segera menghubungi Anda, dan pasti akan menemukan cara untuk mengetahui siapa yang membunuh orang tuanya saat itu, dan dia bahkan mungkin kembali ke Yanzu Jing. Jika seseorang dari keluarga Ye menentangnya pada saat itu, dapatkah tuan muda menolak? Tang Sihai berkata dengan ringan, tuan muda memiliki gelar di Jinling. Disebut naga asli di dunia. Karakter ini diberikan kepadanya secara spontan, yang membuktikan bahwa tuan muda jelas bukan sesuatu di kolam, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa jika mereka ingin menghadapinya. Setelah itu, dia berkata dengan suara yang dalam, meskipun kesehatan lelaki tua itu tidak terlalu baik, dia masih sehat. Saya dapat membawanya selama beberapa tahun lagi. Saya tidak ingin tuan muda kembali ke Yanjing sepagi ini, tetapi saya tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu dengan gadis itu. Dari keluargaku. Telah mencarinya selama bertahun-tahun, begitu kami menemukannya, kami pasti akan memberitahunya tentang hal itu. Pada saat itu, tuan muda secara alami akan tahu bahwa ada seseorang yang memanipulasi di balik semua ini, dan fakta telah membuktikan bahwa tebakan saya benar. Jadi, bukannya ini, mengapa terus menyembunyikannya dari tuan muda? Apalagi di panti asuhan ini, dia memiliki hubungan paling dekat dengan Xiaoli sejak dia masih kecil, seorang anak. Efek mengucapkan kata-kata ini dari mulutnya jauh lebih baik daripada dari saya. Hanya dengan cara ini tuan muda dapat didorong untuk kembali ke Yanjing, pergi ke rumah Ye dan membalikannya pada titik ini. Tang Sihai sudah menangis, dan dia berkata dengan gemetar, saya sudah tua dan tidak kompeten. Saya tidak bisa membalas dendam berdarah putra kedua. Sekarang, untuk balas dendam ini, biarkan tuan muda secara pribadi membalaskan dendam putra kedua. Istri kedua harus melaporkannya. Kalau begitu, bahkan jika lelaki tua itu meninggal, dia bisa beristirahat dengan tenang. Begitu Tang Sihai selesai berbicara, ponselnya bergetar di desktop. Panggilan telepon itu dari Ye Chen. Dia buru-buru menyeka air matanya, berpura-pura normal dan menjawab telepon, dan berkata dengan hormat, Tuan. Ye Chen mendorong gerobak keluar dari panti asuhan saat ini, dan di pinggir jalan di pintu masuk panti asuhan, memegang telepon di tangannya, dia berkata, Pelayan Tang, terima kasih untuk tahun-tahun ini. Tang Sihai buru-buru berkata, Tuan, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti? Ye Chen berkata, saya baru saja keluar dari Institut Kesejahteraan Jinling. Tang Sihai dia tersenyum dan berkata, Tuan muda, Anda telah kembali ke panti asuhan. Lagi pula, itu adalah tempat Anda tinggal sejak kecil. Anda pasti sangat penyayang, kata Ye Chen. Ringan, oke, jangan berpura-pura, Bibi Li sudah memberitahuku setelah itu, di awal, kamu meminta Bibi Li untuk menyelamatkanku, dan kamu juga mengatur seluruh Institut Kesejahteraan Jinling untuk melindungi keselamatanku. Aku akan selalu mengingat hal seperti ini cinta. Tang Sihai menghela nafas pelan, Tuan. Apakah kamu tahu? Yah, aku mengerti. Itu sebabnya aku menelepon untuk berterima kasih. Ye Chen tidak tahu, dan ada sedikit rahasia di dalamnya. Tapi saat ini, dia sangat berterima kasih kepada Tang Sihai. Tang Sihai buru-buru berkata, Tuan, kamu terlalu serius. Ayahmu baik padaku. Aku gagal menyelamatkan orang tuamu. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri dalam hidup ini. Apalagi terima kasih, Ye Chen berkata. Aku menelepon, selain berterima kasih, ada satu hal lagi. Hanya ingin tahu siapa yang membunuh orang tua saya saat itu? Apakah Anda punya petunjuk? Tang Sihai menghela nafas, selama bertahun-tahun, saya telah mencari petunjuk. Tetapi saya belum tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dan,
Ketika orang-orang mati itu membunuh orang tuamu, mereka semua memiliki kapsul lunak yang terbuat dari potasium sianida di mulut mereka. Sianida jenis ini telah menjadi zat yang sangat beracun yang khusus digunakan oleh agen rahasia sejak Perang Dunia Pertama. 0,1 gram dapat membunuh orang, dan tidak ada obatnya. Saya melihat mereka mati dengan racun di depan saya, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya ingin memeriksa sidik jari mereka, tetapi saya menemukan bahwa ke-10 jari mereka telah terhapus secara artifisial. Anda bahkan tidak dapat menilai identitas Anda, bahkan kewarganegaraan Anda. Ye Chen bertanya, kalau begitu, lakukan Anda memiliki seseorang untuk dicurigai? Tang Sihai berkata, ini, saya pikir ada kemungkinan 50%, itu dilakukan oleh seseorang di dalam keluarga Ye. Oh, Ye Chen bertanya dengan dingin, mengapa kamu mengatakan itu? Tang Sihai berkata, ayahmu sangat kuat dan heroik di Yanjing saat itu, dan dia adalah pemimpin seluruh keluarga Ye, Bintang. Dia memimpin keluarga Ye untuk membuka wilayah, segera menebas pedang, dan memimpin kekuatan keluarga Ye ke puncak. Tetapi karena ini, dia dibenci oleh orang lain. Belakangan, dia berselisih dengan keluarga Top Barat, dan dijebak satu demi satu, tuannya berselisih, dan dia meninggalkan Ye keluarga dalam kemarahan. Pada awalnya, tuan mengira ayahmu hanya impulsif, jadi dia ingin dia mengambil kesempatan untuk tenang, tetapi dia tidak menyangka ayahmu dan ibumu, Jinling, meninggal secara tak terduga. Sejak saat itu, tuan sangat sedih, dan dia hanya ingin mengetahui keberadaanmu, membawamu kembali untuk dibesarkan di sisinya, dan bahkan karena kesalahannya terhadap ayahmu, dia berharap untuk mengangkatmu menjadi generasi berikutnya, penerus. Bab 1390, namun, saya khawatir seseorang di keluarga Ye akan menyakiti Anda lagi. Lagi pula, lelaki tua itu sudah tua. Jika dia membawa Anda kembali ke keluarga Ye dan memaparkan Anda kepada anggota keluarga Ye, dia mungkin tidak dapat melindungi Anda dengan baik. Jadi saya akan membuat proposal pribadi dan menempatkan Anda di Jinling, dan kemudian menyembunyikan informasi Anda sepenuhnya ketika Gu Yanzong dari keluarga Gu datang untuk mencari Anda. Saya tidak memberitahu dia bahwa Anda di sini. Ye Chen bertanya lagi. Lalu apa yang kamu katakan beberapa waktu yang lalu? Mengapa kamu memintaku untuk kembali lagi? Tang Sihai berkata dengan serius. Tuan, sejujurnya, kesehatan tuanku semakin meningkat semakin buruk dalam 2 tahun terakhir. Tetapi dia sangat tidak puas dengan status quo ahli waris keluarga Ye yang tidak mencari kemajuan, dan dia tidak berdamai. Keluarga Ye diserahkan kepada mereka. Jadi saya mengatakan kepadanya bahwa Anda masih hidup. Tuannya tentu saja sangat bersemangat. Jadi saya ingin melatih Anda sebagai ahli waris. Grup Emgran dan 10 miliar yuan baru saja berlatih. Anda mungkin bertanggung jawab atas semua triliunan dan triliunan properti keluarga Ye. Chen berkata dengan ringan, saya kenal Tang Butler, dan saya telah merepotkan Anda selama bertahun-tahun. Tang Sihai buru-buru berkata, Tuan, saya malu padamu, kebaikan ayahmu kepadaku sebesar gunung. Jangan bicara tentang masalah sepele seperti itu. Bahkan jika aku membuat hatiku hancur berkeping-keping, aku tidak akan pernah ragu. Ye Chen berkata dengan emosi, aku tidak tertarik dengan aset keluarga Ye. Tapi tunggu waktu yang tepat dewasa, saya pasti akan menyelidiki rahasia pembunuhan orang tua saya saat itu. Ketika saatnya tiba, mereka yang harus dilikuidasi, dan mereka yang harus dihukum akan dihukum dengan nyawa mereka. Tang Sihai sangat bersemangat, dan berkata dengan suara gemetar, Guru, dengan kata-katamu, aku akan mati. Beristirahatlah dengan damai. Sekarang kamu adalah makhluk tertinggi Nangwang dan naga asli di dunia. Aku percaya bahwa dengan kekuatanmu, kamu akan dapat membalas dendam tuan muda kedua dan istri kedua. Tang Sihai terisak. Saat itu, Tang Sihai ada di rumah Ye dan belum menjadi pengurus rumah tangga yang besar. Dia adalah asisten ayah Ye Chen. Karena penghasilannya yang bagus, dia dirindukan oleh teman-temannya dan ditipu ke Makau, di mana dia kehilangan kekayaannya di meja judi. Tang Sihai kemudian merosot menjadi penjudi yang buruk, meminjam riba di mana-mana untuk pergi ke kasino Makau dalam upaya untuk kembali, tetapi hasilnya semakin dalam. Pada akhirnya, Tang Sihai tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi dia juga diburu oleh rentenir. Ketika dia putus asa, dia menekan tangannya di kasino,
tetapi dia tidak menyangka tangannya juga hilang. Menurut aturan sungai dan danau di Makau, di kasino, apapun yang Anda kalah, Anda harus rela berjudi dan mengaku kalah. Karena itu, ada banyak penjudi yang hidup mengemis di sudut-sudut dekat kasino. Namun meski begitu, para penjudi ini masih hidup hemat, ingin menabung sedikit uang sebelum masuk ke kasino untuk berjudi. Hidup mereka telah terbuang sia-sia. Saat itu, Tang Sihai hampir jatuh ke titik ini. Belakangan, ayah Ye Chen yang menghabiskan puluhan juta untuk menebusnya dari kasino secara utuh, dan kemudian memaksanya bersumpah untuk tidak pernah berjudi. Untuk memastikan bahwa dia benar-benar berhenti berjudi dan pergi ke darat, ayah Ye Chen secara khusus mempromosikannya dan menjadikannya kepala pelayan pribadinya, membawanya ke sisinya setiap saat dan tidak pernah mengizinkannya menyentuh permainan judi lagi. Setelah itu, Tang Sihai sadar dan mengabdikan dirinya untuk membantu ayah Ye Chen. Dia tidak hanya mencoba yang terbaik untuk berbagi kekhawatirannya dengan ayah Ye Chen, tetapi juga belajar banyak pengalaman manajemen dan pengembangan yang berharga dari ayah Ye Chen. Di beberapa tahun, dia tumbuh sebagai pelayan keluarga Ye yang paling cakap. Belakangan, dia dihargai oleh kakek Ye Chen, yang ingin dia menjadi kepala pengurus rumah tangga seluruh keluarga Ye. Tetapi dia menolak untuk setuju, dan pada akhirnya ayah Ye Chen yang memaksanya untuk menyetujui pekerjaan itu. Dalam kata-kata ayah Ye Chen, Tang Sihai seharusnya tidak lagi dibatasi menjadi pengurus rumah tangga kecil pribadinya sendiri ketika dia telah mencapai kemampuannya, dan harus memiliki ruang pengembangan yang lebih luas. Menurutnya, kepala pengurus rumah tangga dari seluruh keluarga Ye bisa dikatakan sebagai posisi tertinggi yang bisa diberikan kelas atas kepada orang luar. Tang Sihai bisa duduk di posisi ini, yang bisa menjamin kemakmuran dan kekayaannya dalam hidup ini. Dia melakukannya tidak ingin Tang Sihai melakukannya untuk dirinya sendiri. Lepaskan kesempatan anugerah ini. Adapun Tang Sihai, meskipun dia bukan lagi kepala pelayan pribadi ayah Ye Chen, dia menjadi semakin setia kepada ayah Ye Chen, dan bahkan menganggapnya sebagai seseorang yang dia hormati dan bantu sepanjang hidupnya. Sayang sekali ayah Ye Chen pergi terlalu dini, yang merupakan kesalahan terbesar Tang Sihai dalam hidupnya. Dia selalu merasa bahwa jika dia masih menjadi pengurus rumah tangga pribadi ayah Ye Chen, maka mungkin orang tua Ye Chen tidak akan mati. Bahkan jika saya dapat memblokir beberapa tembakan untuk mereka di saat kritis, mereka dapat memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup. Bersambung.